Dari galaksi M78 meteor raksasa, diperkirakan 30 menit lagi akan menghantam bumi. Hitung mundur kepunahan manusia. Ini adalah krisis terbesar sejak manusia ada. Tuan Adinagara, Anda penempuh jalan dewa terakhir. Tolonglah kami, selamatkan umat manusia. Setelah kemerosotan aura alam jalan keabadian meredup, yang tersisa padaku hanyalah ilmu-ilmu dasar. Maafkan aku. Aku tak berdaya. Jadi, apakah hari ini akhir dari segalanya? Aku tanpa pantangan. Menguasai alam dewa selama 30.000 tahun. Tak pernah terkalahkan. Tak tertandingi di 9 langit. Hanya bisa bermain pedang melepas jenuh. Itu bumi. Baiklah, mabuk dan melihat kampung halaman. Aku tanpa pantangan akan menyelamatkanmu, akan kuatasi bencana ini. Tarik. Kakek, lihat. Itu adalah penempuh jalan dewa. Penempuh jalan dewa menyelamatkan bumi. Kita harus hebat orang kayak itu. Apapun caranya, mungkin dia bisa membangkitkan kembali jalan keabadian. Hah? Kenapa kamu jadi roh pedang? Baguslah, temani aku minum sedikit. Ayo, minum. Terbang lebih pelan, di depan itu Gunung Bromo. Berhenti, berhenti. Hah? Apa? Kenapa aku melihat bulan jingga? Pasti ini hanya halusinasi. Tanpa pantangan dasar mesum. Sejak kapan kamu masuk ke bak mandiku? Rasanya sakit sekali. Aku kembali ke bumi. Ini rumah Tante Jingga. Naik ke alam dewa membosankan. Akhirnya aku kembali. Bulan jingga. Kalau mau cuci mukaku, jangan pakai kaki juga. Sudah lama tidak bertemu. Kamu sudah tumbuh besar. Gadis yang sungguh menawan. Benar-benar idaman pria. Tanpa pantangan, ku bunuh kau. Aduh. Anak ini mandi sendirian. Kenapa teriak-teriak begitu? Bulan jingga, kalau sudah, turun makan. Tante Jingga, tolong. Bulan jingga, cepat letakkan barang itu. Bu, dia sudah menumpang di sini. Sekarang malah mengintipku mandi. Aku harus memberinya pelajaran. Bulan jingga. Tak tanpa pantangan kamu kemana saja? Ibumu menitipkanmu padaku. Kalau terjadi sesuatu padamu, bagaimana aku menjelaskannya? 30.000 tahun di alam dewa hanya beberapa hari di bumi? Aku tidak boleh salah bicara. Oh, itu aku pergi liburan dengan teman. Lain kali kalau pergi jauh harus bilang dulu ke rumah. Sudah, cepat ganti baju. Lalu turun untuk makan. Halo? Nyonya Jingga, pinjaman perusahaanmu kapan akan dilunasi? Bagas Wijaya, sejak kapan utangku jadi sebanyak itu? Aku hanya pinjam sedikit darimu. Bungamu terlalu tinggi. Jangan banyak bicara, ku dengar putrimu dan anakku satu kampus. Kalau setengah bulan tidak dibayar, aku tidak bisa menjamin putrimu akan baik-baik saja. Bagas Wijaya, jangan sakiti putriku. Tanpa pantangan. Tante boleh minta tolong? Tante kita ini kan keluarga, tidak perlu sungkan katakan saja. Perusahaannya sedang ada masalah. Aku tidak bisa menjaga bulan jingga. Anak itu manja sejak kecil. Di kampus dia. Tenang saja, Tante.
Ada aku. Baguslah tanpa pantangan. Tapi cuma bahasa banyak ya. Makan apa lagi? Aku mau makan roti susu. Bu, aku berangkat. Iya, hati-hati di jalan. Aku juga berangkat, Tante. Kalian hati-hati di jalan ya. Hati-hati. Hei, tanpa pantangan kita ke kampus naik apa? Sebagai pengikut nona besar ini, masa kamu tidak siapkan transportasi kita? Muncul. Naik ini. Kamu tidak salah kan? Aku primadona kampus Universitas Samudra. Masa kamu suruh aku naik ini? Bulan Jingga. Mau ke kampus? Aku antar. Kak Wira, ketua klub. Ya Tuhan. Kenapa anak ini familiar sekali? Seperti pernah bertemu di suatu tempat. Dia penempuh jalan dewa? Tidak mungkin. Dia tidak mungkin dewa penyelamat dunia. Tanpa pantangan, mobil Kak Wira hanya muat 2 orang. Kamu naik saja gerobakmu itu ke kampus. Bulan Jingga. Dah! Bulan Jingga. Beraninya kau menjebakku. Baiklah. Langit dan bumi pinjamkan kekuatanmu berubah. Apa? Kenapa lambat sekali? Aku sudah menunggu kalian dari tadi. Tanpa pantangan, sombong sekali kamu. Ketua Wira, primadona Bulan Jingga. Lihat orang di belakang itu yang menaiki sapu. Jangan biarkan dia masuk. Baik-baik. Masih berani adu kecepatan denganku. Kaca pualam. Pacu sampai 120 km/jam. Butterfly. Mas, maaf ya. Siapa masuk? Benda apa yang kamu bawa itu? Primadona Bulan Jingga dan Ketua Wira bilang, kamu naik sapu merusak citra Universitas Samudra, dilarang masuk. Pendekar pedang. Bulan Jingga, ada apa? Tanpa pantangan melecehkanku. Tama Wisnu, bisa bantu aku beri dia pelajaran? Siswa bodoh itu berani ganggu primadona kita. Apa dia sudah bosan hidup? Bulan Jingga, tunggu dia datang. Lihat saja apa yang akan kulakukan. Tanpa pantangan. Tama Wisnu itu biang keladi di kelas. Akan kubuat kau menyesal. Dia datang. Siap-siap. Sudah datang. Bersiap. Berani menggangguku. Akan kubuat kau basah kuyup. Apa? Tanpa pantangan. Walau kau berhasil lolos, memangnya kenapa? Di podium sudah kusiapkan jebakan tikus. Gimana, sakit kan? Kalian tahu kan, aku ini orang yang karismatik. Jadi kalau keluar rumah, aku selalu bawa pulpen. Untuk tanda tangan para penggemarku. Trik murahan berani pamer di depanku. Berubah wujud. Tanpa pantangan. Mulai hari ini aku penguasa di kelas ini. Siapa yang setuju?
Dan siapa yang menolak? Tanpa pantangan apa-apaan kau, cari mati, ya? Benar, bukan hanya Kem, baju semua orang basah kuyup. Bagaimana kami bisa belajar? Tanpa pantangan. Tama Wisnu bukan orang sembarangan. Kau membuatnya sangat malu. Dia pasti akan membalasmu. Begini saja. Kau berlutut dan minta maaf padaku. Nanti kubiarkan dia melepasmu. Bagaimana? Minta maaf tidak akan. Seumur hidup pun tidak akan. Kau membawa begitu banyak barang ke sekolah. Dan kau merasa benar? Kau benar. Bagaimana kau tahu aku cuma bawa pistol air? Kau beraninya kau. Kau kenapa? Semua kembali ke tempat duduk. Pelajaran akan dimulai. Tanpa pantangan. Kau sudah beberapa hari tidak masuk sampai lupa tempat dudukmu? Cari tempat duduk dulu. Kau. Pindah ke belakang sana. Tama Wisnu, kau tak boleh pergi. Ayahku kepala bagian, jangan keterlaluan. Kalau tidak, ayahku tidak akan memaafkanmu. Ayahmu juga akan kuhajar. Kau! Ukuran hebat, aku akan kembali. Aduh. Tuan Muda Wijaya, si kampungan tanpa pantangan itu, kenapa bisa duduk dengan primadona Bulan Jingga? Seluruh kampus tahu, Anda suka primadona Bulan Jingga. Apa dia mau merebutnya? Berani merebut wanitaku, dia benar-benar cari mati. Lihat saja cara aku menghabisinya. Para siswa sekalian, selamat datang di semester baru. Target kelas kita semester ini adalah meningkatkan prestasi akademik dan memperkuat kebugaran jasmani. Malam ini akan ada malam keakraban. Semuanya harus ikut. Mari kita mulai semester baru ini. Tanpa pantangan, ikut saya sebentar. Hah? Saya? Tanpa pantangan. Guru Chandra pasti berpikir, kau bawa banyak barang tak berguna ke sekolah. Dia pasti menganggapmu tidak serius. Kau hadapi saja sendiri. Tunggu saja hukumanmu. Menarik sekali. Tanpa pantangan, kau kelewatan. Kenapa bawa begitu banyak perkakas ke sekolah? Guru Chandra saya. Saya sudah dengar semuanya. Orang tuamu tidak di negeri awan. Kau sekolah sendirian di sini. Membawa perkakas sebanyak ini, pasti untuk kerja sampingan sebagai tukang reparasi, kan? Guru Chandra. Sebenarnya saya ingin menyembunyikannya. Takut guru khawatir. Tak kusangka guru tahu. Anak yang malang. Tapi jangan takut. Mulai sekarang di sekolah, anggap saja saya ini keluargamu. Saya tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu. Baik guru, hidupku malang sekali. Sudah kubilang, aku ini idola sejuta umat. Lihat tatapan mereka padaku. Setiap orang seolah ingin menerkamku. Dasar narsis. Tanpa pantangan. Ternyata kau berani datang. Kenapa aku tidak berani? Guru Chandra bilang, semua harus ikut serta. Lagi pula aku datang untuk memanjakan mata para mahasiswi di sini. Tanpa pantangan. Asal kau tahu saja. Kau mempermalukan Tama Wisnu waktu itu di depan umum. Dia sudah bersiap untuk memberimu pelajaran hari ini. Bagaimana kalau begini? Panggil aku sekali saja, Kak Bulan Jingga. Nanti aku yang bereskan masalahmu. Gadis kecil,
Orang-orang tak berguna ini mau apa denganku sang pendekar arak? Kau bosan pikir aku sendirian? Keluarlah, Dharma. Wow, itu Dharma. Dia kan jagoan di kampus kita. Katanya ayahnya itu pemilik grup konstruksi samudra. Dia juga donatur terbesar di kampus ini. Bulan Jingga, sang primadona kampus, selalu jadi incaran Dharma. Tapi tanpa pantangan malah begitu dekat dengannya. Apa dia cari mati? Dharma Wijaya juga datang. Dengar ya, Dharma Wijaya itu juga salah satu penggemarku. Ini kesempatan terakhirmu. Mau menyerah atau tidak? Aku bisa bantu membelamu. Maaf. Aku ini keras. Sangat keras. Tidak akan pernah menyerah. Bajingan kau, hajar dia sampai mati. Hajar dia sampai mati. Tukar posisi. Hahaha, rasakan. Tanpa pantangan, coba dari tadi kau menyerah, tidak perlu sakit begini. Kenapa kau di sini? Lalu siapa yang tadi dipukuli? Mata kalian buta ya? Berani-beraninya merusak wajah tampanku ini. Tuan muda. Berdeuk tanpa pantangan. Kenapa Anda tiba-tiba Anda ada di depan kami? Aku salah lihat? Bagaimana bisa tanpa pantangan bertukar tempat dengan Dharma? Unacting lihat silat. Sudah merebut gadisku, sekarang membuatku dihajar. Kalau hari ini aku tidak membuatmu masuk rumah sakit, tercemarlah nama jagoan kampusku. Kalian diam saja. Cepat hajar dia. Hei. Kusarankan jangan cari mati. Orang selevelku hanya dengan satu jari. Nyawa bisa melayang. Masih saja menyombong. Kenapa tidak bilang saja kau itu penyelamat dunia? Sang pendekar arak? Hajar dia. Lihat siapa yang berani. Wow. Siapa yang berani menyentuh tanpa pantangan? Tak kusangka Wira Lembayung punya lekuk tubuh yang bagus. Jadi ingin minum yogurt. Wah, itu ketua Wira. Dia itu Dewi Yoga dan Raja Kungfu Universitas Samudra. Dia juga gadis idaman para mahasiswa. Si Wira Lembayung ini si cabai rawit yang galak. Kenapa dia bisa ada di sini? Apa mungkin dia datang untuk membela si kampungan tanpa pantangan? Ketua Wira, ada angin apa kau ke sini? Aku dengar di sini ada yang menindas mahasiswa lain. Makanya aku langsung datang. Klub Bela Diri Universitas Samudra. Bertugas menjaga keamanan dan ketertiban di kampus. Kami tidak akan membiarkan ada kasus penindasan terjadi di sini. Jadi, siapa pelakunya? Lebih baik cepat mengaku sekarang. Ketua Wira, kami dengan tanpa pantangan. Dialah orangnya, tanpa pantangan. Wanita ini datang mencariku. Wajahnya pucat, matanya merah. Peredaran darahnya tidak lancar. Pasti sedang datang bulan. Biar aku bantu melancarkannya. Kukira bahwa Ketua Wira datang untuk kita. Siapa sangka dia datang sendiri untuk menghajar tanpa pantangan. Tanpa pantangan, Ketua Wira itu tegas dan tanpa ampun. Kali ini kau tamat. Aku dengar. Kau membawa tang, kunci pas, dan bor ke kampus. Sebenarnya apa yang mau kau lakukan? Lapor Ketua Wira. Selain belajar, aku juga bekerja paruh waktu. Pekerjaanku memperbaiki saluran air. Bagaimana caramu memperbaikinya? Kau! Tanpa pantangan, beraninya kau menyentuh area terlarang. Area terlarang? Apa maksudmu? Di Universitas Samudra ada sebuah peraturan tak tertulis yang lebih sakral dari peraturan kampus. Yaitu, bokong Ketua Wira tidak boleh disentuh, dan kau beraninya memukulnya dengan tongkat. Kali ini tidak ada yang bisa menolongmu. Benar juga. Kenapa aku hanya memukulnya? Aduh.
Tanpa pantangan, apa yang kau lakukan? Tanpa pantangan, kau bajingan. Nikmat sekali. Selama ini citraku di kampus selalu tak tersentuh dan dihormati. Si bajingan tanpa pantangan itu berani-beraninya melecehkanku. Aku tidak akan memaafkannya. Ketua Wira, kau tidak apa-apa? Akhir-akhir ini aku datang bulan. Perutku selalu terasa seperti diremas. Kenapa rasa sakitnya tiba-tiba hilang? Dan ada aliran hangat mengalir ke pusat tenaga dalam. Hangat dan nyaman sekali. Apa jangan-jangan ini karena perbuatan anak itu? Aku tidak apa-apa. Ketua Wira, si brengsek tanpa pantangan itu telah melecehkanmu di depan umum. Dia telah mempermalukanmu. Biar kami bantu memberi pelajaran pada si brengsek itu. Setelah tanpa pantangan beres, Bulan Jingga akan menjadi ikan di atas talenan. Nanti aku bisa mempermainkanmu sesukaku. Dharma Wijaya, urusanku bukan giliranmu untuk ikut campur. Anak ini tanpa pantangan aneh sekali. Gerakannya tadi terlihat biasa saja, tapi mengandung teknik pengobatan dari tabib kuno. Aku akan mengamatinya beberapa hari, mencari tahu identitasnya. Mungkin saja dia benar-benar berhubungan dengan pendekar arak, sang penyelamat dunia. Acara keakraban mahasiswa baru dilanjutkan. Tapi, siapapun yang berani membuat onar lagi, berarti menjadi musuh klub bela diri. Konsekuensinya, tanggung sendiri. Tanpa pantangan, kau membuatku malu di kampus. Rumah ini wilayah kekuasaanku. Ibuku sudah tidur. Lihat saja bagaimana aku mengerjaimu. Kak tanpa pantangan, minum dulu. Bulan Jingga, kenapa hari ini baik sekali? Kak tanpa pantangan, sebenarnya aku ini selalu menjadi gadis manis yang pengertian. Kak tanpa pantangan, ini adalah pertama kalinya aku melayani orang. Kau tidak boleh mengecewakan niat baikku ya. Ada udang di balik batu. Kalau tidak jahat, pasti maling. Gadis kecil ini pasti menaruh obat di airnya. Punya niat buruk padaku. Cepat minum. Itu kan obat untuk anjing. Efeknya bisa sampai ke ubun-ubun. Pasti membuatmu sangat memalukan. Haha, tanpa pantangan. Kena kau kan? Aku, nona besar keluarga Jingga, mana mungkin mau melayani orang kampung sepertimu. Ini obat dari ibuku untuk si Bruno. Kau pasti merasa tidak enak, kan? Sifat aslinya keluar juga. Tapi aku ini seorang pendekar tingkat dewa sejati. Obat-obatan dunia fana tidak akan mempan padaku. Tapi efek obatnya tidak boleh disia-siakan. Adikku Bulan Jingga, tahukah kau, ada sebuah ilmu yang tidak hanya bisa memindahkan rasa sakit, tapi juga efek obat. Ilmu apa itu? Apa namanya? Pergeseran rasi langit. Obat apa ini? Kak tanpa pantangan. Aku merasa sesak sekali. Sesak? Ada apa ini? Aku sudah mencoba segala jenis ramuan di alam dewa. Kenapa aku tidak bisa menemukan informasi apapun tentang obat ini? Jangan-jangan obat ini benar untuk anjing? Tidak mungkin kan? Tidak bisa. Aku harus segera bertanya pada Bibi Jingga. Hei, Kak tanpa pantangan, jangan pergi. Tolong aku. Aku merasa sesak sekali. Ini kau Bibi Jingga, gawat. Cepat keluar. Kau ini tidak tidur, malah membuat keributan tengah malam. Bibi Jingga, Bulan Jingga. Tanpa pantangan adikmu kenapa? aku juga tidak tahu. Ada apa? Minum obat apa? Dia bilang sesak, lalu jadi seperti ini. Minum obat? Bulan Jingga, jangan-jangan dia minum ini? Sepertinya begitu. Bibi Jingga, obat ini untuk apa?
Aduh, ini beberapa hari yang lalu si Bruno melahirkan. Air susunya tidak cukup. Ini obat pelancar ASI untuk anjing yang kubeli. Bagaimana bisa diminum manusia? Pantas saja dia bilang sesak terus. Ini, lalu bagaimana ini? Obat untuk anjing ditaruh di air untuk kuminum? Gadis kecil ini benar-benar mengerjaiku habis-habisan. Kalau begitu, jangan salahkan aku. Tanpa pantangan? Siapkan mobil, kita segera bawa adikmu ke rumah sakit. Tidak perlu, Bibi. Aku tahu cara mengobatinya. Bagaimana caranya? Pertama, ikat dia dulu. Apa yang akan kau lakukan? Selanjutnya bagaimana? Bibi Jingga, aku tahu ada semacam terapi kejut listrik. Bisa membersihkan efek obat di tubuh bulan jingga. Tapi agak sedikit mengerikan. Bibi sebaiknya menyingkir dulu. Ah? Bibi, percayalah padaku. Dia akan segera sembuh. Tunggu di luar. Sudah, sana. Gadis kecil, berani-beraninya melawan pendekar arak yang sudah menguasai alam dewa selama 30.000 tahun. Jangan salahkan aku kalau membalas dendam dengan dalih pengobatan. Kekuatan misterius dari langit tertinggi. Menjelmalah menjadi petir suci, kekuatan langit yang maha dahsyat, panggillah dengan pedang. Tanpa pantangan, kau ini balas dendam pribadi. Kau tahu juga ya, wah tidak bagus, aktingku payah sekali. Kau. Adikku bulan jingga. Jangan salahkan kakakmu ini kejam. Aku hanya ingin membersihkan efek obat dari tubuhmu. Rasakan ini. Ah. Tanpa pantangan kau benar-benar memukulku. Jangan bicara. Tenangkan hatimu. Tanpa pantangan. Tunggu sampai aku sembuh, aku tidak akan melepaskanmu. Aku lelah. Kau pukul saja dirimu sendiri. Aku istirahat dulu. Bukan. Hei, kenapa kau kembali jadi roh pedang? Berubah lagi. Cepat berubah kembali. Bu, tanpa pantangan mencambukku. Ibu harus membelaku. Diam kau, kalau bukan karena dia apa kau bisa berbaring baik-baik di sini? Ibu benar-benar tidak mengerti. Kenapa juga kau meminum obat pelancar ASI si Bruno? Untuk apa? Aku. Aneh sekali. Seingatku, aku jelas memberikan obat itu pada tanpa pantangan. Kenapa malah efeknya muncul di tubuhku? Bulan jingga, apa ibu salah lihat? Bekas luka di punggungmu. Kenapa terlihat seperti tulisan China? Tulisan Cina? Bu, coba fotokan untukku. Oke. Ini. Hah, tanpa pantangan. Aku tak akan memaafkanmu. Pagi-pagi sudah ribut. Kau mau membunuhku, ha? Tanpa pantangan. Aku tanya padamu. Ada apa dengan tulisan di punggungku? Tulisan apa? Aku tak tahu. Masih pura-pura ya? Semuanya silakan duduk. Ada pengumuman penting. Tanpa pantangan. Dengar ya, urusan kita belum selesai. Tunggu saja pembalasanku. Semuanya sudah tiba waktunya untuk Pekan olahraga kampus. Pekan Olahraga Kampus, tujuannya untuk menyehatkan. Saya harap kalian semua berpartisipasi aktif. Sekarang, saya akan bagikan nomor peserta. Jika ada yang ingin mendaftar untuk cabang olahraga tertentu, angkat saja nomor kalian. Pendaftaran kali ini akan dicatat berdasarkan nomor. Sekali mendaftar, tidak bisa diubah ya. Saya akan masukkan dulu nomor peserta kalian ke dalam sistem.
Silakan diskusikan dulu. Cabang olahraga yang kalian minati. Kalau si kampungan ini didaftarkan di semua cabang olahraga, pasti dia akan kelelahan setengah mati. Nanti di pesta olahraga, aku punya banyak kesempatan untuk mempermalukan tanpa pantangan. Kak tanpa pantangan. Nanti kamu ikut mendaftarkan? Mendaftar apa? Aku ini sudah jadi dewa sejati tertinggi. Ikut olahraga payah kalian, bakatku sia-sia dong. Sialan dia tak termakan umpan. Sepertinya, aku harus membuatnya merasa bersalah. Ya. Pendaftaran resmi dimulai. Cabang pertama, lari 100 meter. Bagi yang berminat, silakan angkat saja nomor kalian. Tanpa pantangan? Kenapa kamu tidak angkat nomor? Benar juga. Masa tidak mau biaya tidak harapan dis, apa kamu tidak punya rasa kebersamaan? Tanpa pantangan, jangan-jangan kamu takut ya? Fisikmu lemah. Di lapangan nanti, baru lari 2 meter. Pasti sudah ngos-ngosan. Gadis sialan ini bekerja sama dengan yang lain untuk membuatku merasa bersalah. Dia pasti ingin cari masalah denganku di acara ini. Oke, kalau begitu, kesempatan untuk bersinar ini aku berikan padamu. Tukar. Jadi, tanpa pantangan kamu mau mendaftar? Sepertinya aku cukup disegani di mata teman-temanku. Banyak sekali yang mendukungku. Kalau begitu, mana mungkin aku mengecewakan harapan mereka? Aku daftar? Selanjutnya, balap sepeda. Bagi yang berminat, angkat nomor kalian. Tanpa pantangan? Lanjutkan dong. Cuman lari 100 meter. Tidak akan menunjukkan kehebatanmu. Betul sekali. Di pekan olahraga kampus, adik dan kakak tingkat akan ikut. Coba bayangkan begitu banyak gadis cantik bersorak untukmu. Keren sekali kan? Benar juga. Pasti keren. Masuk akal. Aku daftar. Rencanaku berhasil. Bola basket 3 lawan 3. Aku daftar. Renang 100 meter. Aku daftar. Lompat jauh berdiri. Aku daftar. Dasar kampungan. Itu aku dan bulan jingga yang memancingmu. Mendaftar sebanyak itu. Selamat untuk peserta nomor 8, tanpa pantangan. Telah mendaftar untuk semua cabang olahraga. Kamu kebanggaan saya. Tunggu. Pak. Bukankah pendaftaran berdasarkan nomor? Yang saya angkat itu nomor 7. Saya mendaftarkan bulan jingga. Atas namanya. Apa? Tanpa pantangan, beraninya kamu menukar nomorku? Aku tidak tahu siapa yang menukarnya. Kamu terus menyuruhku angkat nomor. Aku kira kamu mau aku mendaftarkanmu. Jadi ya, aku angkat terus, Pak. Angkat. Angkat pantatmu sana. Jadi? Bulan jingga, apa kamu yakin akan mengikuti semua cabang olahraga? Begitu banyak temanmu yang melihat. Lagi pula, Guru Chandra sudah memasukkan nomormu ke sistem. Kalau kamu menolak sekarang, kamu bisa kehilangan muka. Dasar kau. Licik. Pat, saya ikut. Oke. Persiapkan dirimu baik-baik. Berharap kamu bisa meraih hasil yang memuaskan. Kelas selesai. Tanpa. Pantangan. Kau. Teman-teman sekalian, selamat datang di Universitas Samudra, di ajang Pekan Olahraga Kampus. Di sini semangat membara. Di sini jiwa bergelora. Tumpahkan keringat, tabrakan semangat. Pertandingan segera dimulai. Kenapa penontonnya banyak sekali? Kalau aku tidak dapat hasil, pasti akan sangat memalukan. Ada aku di sini. Aku jamin kamu akan juara pertama di setiap cabang. Aku jamin dengan dadaku. Kalau mau jamin, iya jamin saja. Jangan pukul dadamu sendiri dong. Bulan jingga, kamu lemah dan sakit-sakitan begini masih berani ikut pekan olahraga kampus? Aku nggak habis pikir. Cantik banget. Lihat apa? Lihat lagi. Kucungkil matamu. Bulan jingga, kamu gila. Siapa dia? Musuh bebuyutanku. Putri Angkasa. Musuh? Kok aku nggak tahu musuh? Waktu pemilihan primadona kampus lalu, Putri Angkasa kalah tipis 20 suara dariku.
Jadi dia dendam padaku? Tanpa pantangan, Putri Angkasa itu mahasiswi serba bisa. Bakat olahraganya luar biasa. Saranku, cepat minta maaf. Kalau tidak, kamu cuma cari malu. Dharma Wijaya, aku boleh kalah dari siapapun, tapi tidak akan kalah dari Putri Angkasa. Dasar gengsian. Bulan Jingga. Aku heran, pria macam apa yang suka padamu, sampai memilihmu jadi primadona, padahal aku yang paling cantik di Universitas Samudra. Tapi tak apa, sebentar lagi akan kutunjukkan apa itu perbedaan. Ayo, Putri Angkasa. Cepat sekali. Memang anak olahraga, kekuatan ledakannya, kalau dilatih sedikit, bisa ikut kejuaraan nasional. Bulan Jingga tertinggal. Dia mewakili kelas kita. Pertandingan pertama ini. Nggak boleh kalah. Tanpa pantangan kamu bisa bantu Bulan Jingga? Serahkan padaku. Panas. Panas sekali. Wow. Ayo. Aisyah yang menang. Aku tidak. Tidak lihat jelas, sepertinya mereka berdua sampai bersamaan. Pemenangnya Bulan Jingga. Aku yang memimpin terus, kenapa dia yang menang? Dia 1 senti lebih dulu. Bagian mana yang lebih dulu? Dadanya. Sombong sekali. Pertandingan berikutnya aku pasti menang. Ayo, capek sekali. Kok mereka cepat sekali? Kamu cuman beruntung tadi. Balap sepeda adalah keahlianku. Aku tak akan beri celah. Si Bulan Jingga itu seorang gadis. Mana mungkin bisa mengalahkan laki-laki? Bukan hanya itu, si Putri Angkasa itu juga setiap hari latihan di gym. Kekuatan kakinya luar biasa. Babak ini, Bulan Jingga sepertinya akan kalah. Tanpa pantangan, ibu tahu kau banyak akal. Pasti masih ada cara kan? Tolong bantu Bulan Jingga lagi ya. Merepotkan. Tanpa pantangan. Aduh. Menggendong sambil bersepeda? Wow. Sialan. Lagi-lagi si Bulan Jingga sialan itu menang. Kamu sadar tidak? Kemenangan Bulan Jingga itu karena tanpa pantangan yang membantunya. Anak itu aneh sekali. Mereka tidak akan beruntung selamanya. Berikutnya, bola basket 3 lawan 3. Aku sudah latihan keras di camp pelatihan bola basket. Mereka tidak akan bisa mendapatkan poin dariku. Wow. Wow, hebat sekali. Tanpa pantangan, lemparan 3 angka Putri Angkasa seperti memakai bidikan otomatis. Kali ini bagaimana kalian menang? Bulan Jingga, kamu pernah main basket? Belum. Tidak apa-apa Bulan Jingga. Kamu sudah menang 2 kali. Kalah sekali tidak masalah. Kalah? Tidak mungkin. Aku sudah bilang, aku akan membuatmu menang di setiap pertandingan. Tanpa pantangan jangan sombong. Garis 3 angka kering jaraknya 7,65 meter. Lihat Bulan Jingga, dia lemah begitu. Kamu yakin? Dia bisa memasukkan bola ke dalam ring? Aduh, pegang ini. Siapa bilang kita akan melempar? Jangan-jangan kamu mau. Benar. Kita akan slam, dunk. Besar. Aku tidak salah dengar? Tinggi ring itu lebih dari 3 meter. Kalian bahkan tidak bisa menyentuh papan ringnya. Masih mau slam dunk? Tanpa pantangan, kalau kamu berhasil slam dunk, aku panggil kau bos. Itu katamu sendiri ya. Hei, tanpa pantai tangan. Apa yang mau kamu lakukan? Menunjukkan keindahan kekerasan. Rasakan ini. Father. Bisa begitu? Kau mau membunuhku ya? Bulan Jingga, bangun. Bulan Jingga, kamu tidak apa-apa? Ada yang sakit? Aku tidak apa-apa. Hanya saja, kakiku sepertinya terkilir. Aku takut tidak bisa ikut pertandingan renang. Lalu bagaimana ini? Harus cari orang untuk menggantikanmu. Tapi, siapa yang bisa? Itu Guru Chandra, aku sangat ingin membantu, tapi aku
Tidak bisa berenang. Kalau harus berenang, itu aku bisa habiskan 2 drum. Guru Chandra. Aku ingat Tama Wisnu. Dia sering bilang dirinya adalah naga air, kan? Bagaimana kalau biarkan Tama Wisnu yang maju? Guru Kendra, saya. Tama Wisnu, penilaian tanpa pantangan terhadap orang lain selalu tepat. Karena dia merekomendasikanmu, kamu majulah. Lagi pula, skor akhir kelas kita sudah pasti juara 1. Kalah juga tidak apa-apa. Aku. Tama Wisnu brengsek ini, berkali-kali mau mencelakaiku. Lihat saja, akan kubuat kau malu sampai viral di forum kampus. Baru pertama kali nonton lomba renang. Halo semuanya, saya tanpa pantangan. Di samping saya ini adalah atlet renang andalan kelas kami, Bapak Tama Wisnu. Lompat. Bagaimana caranya meningkatkan kecepatan renang saat bertanding? Berikut ini, saya punya 1 cara. Sialan. Tidak menang 1 kali pun. Nah, ini benar-benar putri angkasa selama kuliah aib terbesar. Putri Angkasa, jangan berkecil hati. Aku sedang menyelidiki identitas tanpa pantangan. Rasa malu di pekan olahraga kampus. Aku, Dharma Wijaya, pasti akan membalasnya. Itu kan Tama Wisnu di pesta olahraga hari ini. Tama Wisnu jadi terkenal sekali. Tentu saja, satu kampus tahu ukuran miliknya. Lagi pula, ada orang yang menyebar fotonya ke internet. Warganet mengejeknya. Cacing Universitas Samudra. Tanpa pantangan, hari ini kau membuatku sangat malu. Penghinaan ini. Pasti akan kubalas berlipat ganda padamu. Tanpa pantangan, kenapa jalan cepat sekali? Tunggu aku. Bukannya kamu tahu jalan pulang? Kenapa mengikutiku? Apa kamu tidak merasa bersalah sedikit pun? Tidakkah kamu seharusnya minta maaf padaku? Hari ini aku sangat menderita karenamu. Di hatimu, tidak ada rasa penyesalan sama sekali? Astaga Nona, coba pikir baik-baik. Hari ini setiap perlombaan kamu juara 1. Tante Jingga pasti merasa bangga. Lagi pula, tidak berterima kasih saja sudah cukup, malah menuntutku. Aku. Kalau begitu, berterima kasih padamu sebentar. Oke. Karena kamu begitu tulus berterima kasih, temani aku ke rumah sakit. Hah? Ke rumah sakit? Untuk apa? Kamu terluka? Tadi di lapangan tidak sengaja tertusuk paku, pakunya berkarat. Aku harus ke rumah sakit untuk membersihkan darah kotornya. Kalau tidak, bisa kena tetanus. Aku bisa membantu menyedotnya. Benarkah? Lukanya ada di pantat. Tabiatmu tak pernah berubah. Kamu. Ini. Kamu. Terima kasihku selesai. Mulai besok, kita tetap musuh bebuyutan. Bulan Jingga. Bulan Jingga. Aku. Kakek, Aduh, Wira Lembayung datang. kakek, aku bawakan sarapan. Baiklah. Ayo, kita makan di sana. Wira Lembayung, sekolahmu lebih penting. Tak perlu sering-sering ke sini. Kakek, apa yang kakek pikirkan? Soal dewa itu lagi? Kesingkin. Membangkitkan kembali jalan keabadian. Tetapi sayang, kemampuanku terbatas. Sejak dewa itu turun ke bumi, aura alam di bumi perlahan mulai bangkit kembali. Beberapa orang bahkan membangkitkan kekuatan khusus. Kebangkitan kekuatan khusus? Itu bagus, Ki, kan? Aduh, tiak sesederhana itu. Aku tahu di negeri awan, kepala keluarga Wijaya Bagas Wijaya sedang merekrut para sang terbangun. Dia manfaatkan mereka untuk memperluas wilayahnya demi menguasai dunia. Wajibkan keketa khusus tingkat S, bahkan orang tua sepertiku, takkan bisa melawannya. Hanya dengan Dewa Penyelamat, kita bisa melindungi kedamaian. Bagas Wijaya.
Ayahnya Dharma Wijaya. Tak kusangka dia punya ambisi sekeji itu. Oh ya kakek, di kampus kami baru-baru ini muncul seseorang yang aneh. Saat acara penyambutan mahasiswa baru, aku seperti merasakan teknik pengobatan tabib kuno darinya. Tabib kuno? Bukankah mereka sudah lama musnah? Bagaimana mungkin ada yang tahu teknik pengobatan tabib kuno? Siapa nama orang ini? Namanya Tanpa Pantangan. Mungkin juga aku salah ingat. Dulu, aku tak pernah melihat ada yang istimewa darinya. Wira Lembayung, kita tidak boleh melewatkan sedikit pun informasi tentang Dewa Penyelamat. Begini saja. Kakek pernah mengajarimu beberapa mantra, kan? Teruslah amati dia, cari kesempatan untuk mengujinya. Baik, kakek. Aku mengerti. Kalau begitu kakek, aku ada kelas. Aku pamit dulu. Kalau ada apa-apa, telepon saja aku. Aku siap kapanpun. Baiklah, pergilah. Pergilah. Tanpa pantangan. Yang dinamai Kawadlah. Sosok yang dipuja dunia. Yang mabuk untuk menolong orang. Tabib dewa yang tiada tanding. Tama Wisnu, kenapa kau menatapku seperti itu? Gara-gara insiden renang itu, namamu masih jadi trending di forum kampus. Seharusnya kau berterima kasih padaku. Tenang. Anak-anak, hari ini mungkin adalah kelas terakhir yang saya berikan pada kalian. Setelah hari ini, saya akan mengajukan pengunduran diri. Guru Chandra, kenapa, Bu? Ibu adalah guru terbaik kami. Kami tidak mau ibu pergi. Benar, Guru Chandra. Tiba-tiba sekali. Kenapa ibu mau mengundurkan diri? Apakah kami membuat ibu marah? Tidak. Kalian semua adalah murid-murid yang baik. Saya sayang kalian. Saya juga mencintai profesi guru ini. Tapi kesulitan hidup sepertinya tidak mengizinkan saya untuk tetap mengajar. Guru Chandra, apakah ibu sedang dalam masalah? Coba ceritakan saja, kita semua bisa membantu ibu. Bersama kita pasti bisa. Benar. Guru Chandra, ceritakan saja, Bu. Iya. Ceritakan saja pada kami. Kalian membuat saya terharu. Baiklah, saya tidak akan menyembunyikannya. Putri saya, Cici, yang berusia 7 tahun, menderita penyakit parah. Dokter bilang biaya pengobatannya butuh ratusan juta. Kalian tahu sendiri, gaji saya tidak seberapa. Saya tidak punya uang sebanyak itu. Satu-satunya cara adalah mencari kerja sampingan untuk biaya pengobatan putri saya. Karena itu, saya tidak bisa terus mengajar kalian. Guru Chandra, itu bukan masalah besar. Hanya soal uang, kan? Saya punya solusinya. Tanpa pantangan, kau punya solusi? Semua orang di kelas ini tahu orang udik sepertimu numpang di rumahku. Uang makanmu saja ibuku yang bayar. Sok jagoan. Mau jadi pahlawan kesiangan? Cih. Tanpa pantangan. Kamu punya cara? Guru Chandra, murid di kelas ini kan banyak. Kita bisa melakukan penggalangan dana. Setiap orang menyumbang sedikit. Dengan begitu, biaya pengobatan adik kecil itu pasti terkumpul. Tidak bisa. Bagaimana mungkin saya menerima uang kalian? Kenapa tidak bisa? Guru Chandra, anggap saja ini pinjaman dari kami semua. Nanti kalau ibu sudah ada rezeki, baru kembalikan. Begitu saja. Aku mulai duluan. Aku sumbangkan uang jajanku bulan ini 50 juta untuk Guru Chandra. Itulah anak orang kaya. Uang jajan sebulan aja. 50 juta? Aku iri sekali. Bu, uangku tidak banyak. Aku sumbang 3 juta. Aku sumbang 5 juta. Si Udik tanpa pantangan itu pasti tidak punya uang. Dia usul begitu pasti karena mau cari muka saja. Lihat saja, akan kubuat kau malu. Guru Chandra, aku sumbang 100 juta. Kalian. Guru Chandra, meskipun kami sudah bantu sekuat tenaga, tapi uangnya masih kurang. Kalau begitu sisanya biar ditanggung. Sama yang usul galang dana, dia yang harus melunasinya. Tama Wisnu, kamu sengaja menindasku karena aku tak punya uang, kan?
Lihat saja, akan kubuat kau bungkam dengan uang. Bulan Jingga, pinjami aku 300 juta. Nanti ku ganti. Nggak ada. Kamu sengaja mengerjaiku ya? Ibuku bilang, pria kalau punya uang jadi jahat. Aku hanya takut kamu tersesat. Tanpa pantangan. Bukankah kamu serba bisa? Cuman ratusan juta bisa membuatmu kesulitan? Begini saja. Kamu berlutut. Dan bersujud padaku 3 kali. Uang ini akan kupinjamkan padamu. Tanpa pantangan tidak apa-apa. Kalau tidak bisa, aku akan cari cara lain. 3 hari. Guru Chandra beri aku waktu 3 hari. Aku akan selesaikan sisa dananya. Ha, Cuma 300 juta. Bagiku, seorang dewa emas tertinggi, itu bukan masalah. Aku. Mengubah batu jadi emas? Tidak mungkin. Apa aku salah lihat? Kalau aku mau, jangan cuma ubah batu jadi emas, kotoranku pun bisa jadi emas. Tapi gimana jelaskan asal-usul uang ini? Tanpa pantangan? Beraninya kamu menggodaku? Itu Wira Lembayung. Kenapa kamu diam-diam mengikutiku? Aku tidak mengikutimu. Aku hanya melihatmu di lapangan. Aku mau menyapamu. Itu saja. Kakek adalah penempuh jalan dewa terakhir di bumi. Meskipun ilmu yang diajarkan tidak seberapa, tapi bagi orang biasa sudah cukup mematikan. Akan kuuji dengan kekuatanku. Lihat saja nanti. Aku dapat ide. Live ujian langit. Hah? Wira Lembayung. Kamu terlalu bersemangat. Ini tidak baik. Aku bawa jarum dan benang. Mau kujahitkan celanamu? Tama Wisnu, 2 hari ini kamu lihat tanpa pantangan di kampus? Tidak. Oxford juga sedang mentrainnya. Anenki dia yang 3 hari itu tinggal sisa sehari lagi. Anak itu jangan-jangan tidak bisa dapat uang lalu kabur? Aneh. Tidak pulang, tidak ada di kampus juga. Seperti hilang di telan bumi. Bulan Jingga, kamu sudah lihat forum kampus? Belum. Memangnya kenapa? Di forum itu lagi ramai video renang Tama Wisnu. Kalian masih membahas itu? Bukannya ini? Tanpa pantangan membuat pengumuman siaran langsung. Siang ini jam 1, siaran langsung di seluruh internet. Dia akan menunjukkan menempuh ujian langit. Menempuh ujian langit? Dia pikir dia siapa sih seorang penempuh jalan dewa? Menurutku anak itu karena tidak bisa membantu Guru Chandra mengumpulkan uang, jadi membuat siaran langsung aneh untuk cari donasi. Sebentar lagi jam 1 siang. Siapa yang bawa ponsel? Cepat, buka siaran langsungnya. Cuma cari sensasi, itu saja. Saranku jangan ditonton, nanti kalian harus ke rumah sakit untuk cuci mata. Aku bawa tablet. Ayo kita nonton bersama. Halo semuanya, aku tanpa pantangan. Hari ini aku akan melakukan sesuatu, siaran langsung menempuh ujian langit. Nah, pasti ada yang bertanya, bagaimana caranya? Silakan lihat. Ke sini. Benar. Caranya adalah masak diri sendiri. Teman-teman, ayo tekan suka, jangan berhenti menyukai, terus kirim hadiahnya. Mengerikan sekali. Baru 10 menit siaran langsung. Tanpa pantangan sudah ditonton 100.000 orang. Kirim hadiahnya, teman-teman. Pendapatan tanpa pantangan sudah lebih dari ratusan juta. Kreatif sekali. Satu-satunya cara mengumpulkan uang sudah ditemukan oleh tanpa pantangan. Kenapa aku bisa kenal orang seperti ini? Memalukan sekali. Nyalakan apinya. Teman-teman, masak diri sendiri bukan apa-apa. Kalau hadiahnya banyak, aku akan tunjukkan. Disambar petir.
Tadi langit cerah sekali. Kenapa tiba-tiba jadi mendung? Perakiraan cuaca akhir-akhir ini tidak akurat sama sekali. Ini bukan karena cuaca. Itu dewa tertinggi yang memicu, sehingga memicu fenomena alam. Pasti dewa itu. Cepat, segera kunci posisi dewa itu. Kenapa siaran langsung tanpa pantangan? Sama persis dengan di langit. Jangan-jangan ujian langit anak ini bukan sekadar sensasi. Tapi nyata. Kalau begitu dia. Sebenarnya siapa? Semuanya lihat, petir dewa akan turun dalam waktu 30 detik. Ayo kirim hadiahnya. Hukuman petir akan datang. Dewa petir, sambarlah aku. Ada apa ini? Ada apa ini? Kenapa layarnya jadi hitam di saat penting? Menurut kalian, apa tanpa pantangan melakukan perbuatan yang tidak pantas? Makanya dia disambar petir. Disambar petir? Kalian percaya omong kosong itu? Bakti ke tanpa pantangan. Uangnya sudah cukup, lalu cari alasan untuk berhenti. Dia itu hanyalah seorang penipu. Si tanpa pantangan itu tidak akan kenapa-kenapa kan? Kenapa wajahku panas sekali? Tidak mungkin. Aku hanya bersikap sopan. Bukan karena aku peduli padanya. Kakek, lokasi dewa sudah ditemukan. Dia ada di sebuah pantai. Hukuman petir langit kali ini bagaikan murka dewa dari langit. Sangat dahsyat. Entah sang dewa sanggup menahannya atau tidak. Wira Lembayung, kita segera ke sana. Kakek rela mengorbankan sisa hidup ini bantu dewa itu hadapi petir. Demi keselamatan dewa. Berkat bantuan para Raja Naga, suhu airnya jadi nyaman sekali. Uang dari siaran langsung cukup untuk biaya pengobatan Putri Guru Chandra. Setelah petir ini selesai, aku mau tidur nyenyak. Wira Lembayung, kau tunggu di sini. Kakek akan membantu sang dewa. Jika kakek tidak kembali, kau harus memohon pada dewa untuk melindungi bumi dan kedamaian dinasti raya. Cuman hukuman petir langit biasa. Di mana dia, kek? Jangan-jangan sang dewa gugur. Tidak mungkin. Meteor langit saja tak bisa melukainya. Apalagi cuma petir biasa. Edudrob ini berpikir. Sang dewa pasti pergi karena tidak ingin identitasnya terungkap. Wira Lembayung, teruslah selidiki diam-diam. Baik. Aku merasa sang dewa ada di dekatku. Siapa sebenarnya dia? Bukan begitu, cepatlah. Tuan jangan mendesakku, aku sudah secepat mungkin. Kau cari-cari alasan. Alasan, tadi aku jelas mengendalikan pedang. Kenapa tiba-tiba kau jadi roh pedang? Terbang jadi jalan kaki. Dasar pemalas. Jelas Tuan yang makin gemuk, baru ku bawa terbang. 3 kilometer tenagaku sudah habis. Kau, jadi pedang. Gadis ini. Belum tidur. Sedang apa kau di sini? Tanpa pantangan. Kau dari mana saja? Jangan-jangan kau benar-benar mati disambar petir? Ternyata dia mengkhawatirkanku. Baiklah. Kalau begitu akan kugoda sedikit. Hantu. Bulan Jingga. Aku tahu aku mengagetkanmu. Tapi tidak seharusnya. Kau memukul sekeras ini. Bulan Jingga, kenapa kamu kasar sekali? Tidak punya perasaan. Lihat apa yang kamu lakukan pada tanpa pantangan. Aku sampai tidak mengenalinya.
Dia pantas mendapatkannya. Kukira dia mati disambar petir. Lalu menjadi arwah penasaran yang datang menuntut balas. Cepat minta maaf pada tanpa pantangan. Ibu, dia yang mulai duluan. Kenapa aku harus minta maaf? Ibu pasti pilih kasih. Anak ini. Bibi Jingga. Tidak apa-apa. Ini hanya luka luar. Besok juga sembuh, bukan masalah. Tanpa pantangan, beberapa hari ini kau harus sangat berhati-hati. Hati-hati. Ambisi ayah dan anak grup Wijaya sudah sangat jelas. Mereka tidak hanya mengincar kami berdua, tapi juga ingin mengambil alih seluruh grup Jingga. Ayah dan anak yang licik. Mereka tak bisa apa-apa. Jangan pernah meremehkan mereka. Apa kau sudah melihat berita? Di berita disebutkan, sejak terakhir kali Dewa Penyelamat Bumi itu datang, aura alam di bumi mulai bangkit kembali. Karena itu, banyak orang mendapatkan kekuatan khusus. Keluarga Wijaya ini sepertinya juga punya orang seperti itu. Dan Bagas Wijaya sedang merekrut mereka para sang terbangun ini. Untuk keluarga Wijaya. Aku hanya ingin kembali ke bumi, hidup dengan tenang. Sayangnya, dimanapun aku berada, aura alam selalu berkumpul. Orang biasa pun jadi terbangun. Keluarga Wijaya mau berulah. Sekalian saja aku bereskan masalah ini. Bibi Jingga. Anda tenang saja. Selama ada aku, tak ada yang bisa menyakitimu. Begini saja, Anda istirahat dulu. Aku akan mengompres lukaku. Kalian berdua naiklah. Dharma Wijaya, mau apa kau di sini? Kak Murong, apa kau ingin membalas dendam? Atas kekalahan di pekan olahraga? Pekan olahraga sudah selesai. Kalau sekarang mencari gara-gara dengan tanpa pantangan dan bulan jingga, itu sama saja cari masalah. Selain diam dan menelan kekalahan, apalagi yang bisa kulakukan? Aku punya cara. Kau? Dharma Wijaya, aku tahu ayahmu adalah pemegang saham terbesar sekolah, tapi punya uang bukan berarti bisa seenaknya. Bagaimana kalau ku katakan? Aku punya kekuatan super. Omong kosongmu tidak masuk akal. Kak Murong, menarilah untukku. Sudah cukup. Aku. Kenapa aku tidak bisa berhenti menari? Tentu saja karena aku. Kak Murong, kekuatan superku bernama kekuatan pikiran. Aku bisa mengendalikan siapapun untuk melakukan apa saja. Pese. Tentu saja. Bahkan aku bisa membuat seluruh asrama putri menari. Bulan Jingga dan tanpa pantangan datang. Masuklah. Guru Chandra. Ada apa memanggil kami? Jangan-jangan, apa biaya rumah sakit adikku kurang? Bukan itu. Uang dari siaran langsung tanpa pantangan kemarin sudah cukup untuk membayar biaya operasi adikku. Operasinya berjalan lancar. Guru harus berterima kasih. Guru Chandra. Tidak perlu sungkan, bukan apa-apa kok. Tapi kali ini ada hal yang lebih penting. Tadi malam, di asrama putri terjadi insiden menari massal yang mengerikan. Menari massal? Aku suka itu. Dengarkan dulu penjelasan Guru Chandra. Sekitar jam 10 malam, semua mahasiswi mulai menari bersamaan tanpa henti. Itu berlangsung lebih dari 2 jam. Setelah itu, kepala sekolah sudah menanyai mereka. Mereka semua bilang, sebenarnya pikiran mereka tidak ingin menari. Tapi, tubuh mereka bergerak di luar kendali. Seseorang dengan kekuatan pikiran menggunakan kekuatan khusus untuk memaksa semua orang di asrama putri menari. Sungguh rendah. Saya memanggil kalian kemari untuk mengingatkan, sebelum masalah ini selesai diselidiki, kalian jangan sering keluar, dan jangan bicara dengan orang asing, agar tidak masuk perangkap. Guru Chandra, saya bisa menyelesaikan masalah ini. Tapi saya punya satu permintaan. Benarkah, tanpa pantangan?
Kalau kau bisa mengungkap semua kebenarannya, saya bisa memenuhi permintaanmu apapun. Oke? Aku ingin masuk. Asrama Putri. Apa yang mau kau lakukan? Tanpa pantangan? Kupikir aku tak tahu niatmu. Guru Chandra, jangan percaya padanya. Dia hanya ingin ke asrama putri untuk mengintip mahasiswi. Aku ini dewa sejati. Mana mungkin tergoda oleh wanita? Sejak menjadi murid Guru Chandra, aku sudah bertekad untuk menjaga hati nurani semesta, untuk melindungi takdir umat manusia, untuk meneruskan ajaran suci, dan membawa kedamaian abadi. Membawa kedamaian abadi? Lalu kenapa kau menatap kaki, Guru Chandra? Pihak sekolah sedang berusaha keras menyelidiki kasus ini. Tapi, sampai sekarang belum ada hasil. Kami butuh kebenaran secepatnya untuk menenangkan para mahasiswi. Tanpa pantangan. Kalau kau memang harus masuk asrama putri, saya bisa membantumu. Tapi, kau tidak bisa memakai baju ini. Lalu aku harus pakai apa? Guru Chandra, kita kan cuma mau selidiki kasus tarian massal itu. Perlu ya pakai begini? Laki-laki dilarang masuk asrama putri. Ini sudah pengecualian. Tanpa pantangan. Nggak nyangka kamu pakai baju cewek, ternyata seksi juga. Aku. Ada yang mulai menari lagi. Dia memberiku kekuatan pikiran, tapi aku cuma bisa tahan beberapa menit waktu. Harus sering latihan nih. Nah, kan? Sama persis seperti tadi malam. Mereka bahkan nggak sadar kenapa mulai menari. Guru Chandra, sepertinya aku sudah tahu penyebabnya. Tunggu di sini sebentar. Aku pergi dulu. Kamu siapa? Ngapain di kamarku? Kak Murong, cepat sekali lupa padaku? Apa kamu lupa siapa yang membuatmu di pekan olahraga kampus kala telak? Coba ingat-ingat lagi. Kamu tanpa pantangan? Kenapa kau berpakaian begini? Pakai stocking hitam lagi. Jangan ketawa. Asrama putri ini punya peraturan yang ketat. Ngapain kamu kesini? Tentu saja mencarimu. Aku sudah mengamatimu. Bakatmu biasa saja. Meski terjadi kebangkitan aura alam, mustahil kamu punya kekuatan khusus. Katakan, siapa yang mengajarimu kekuatan pikiran? Tanpa pantangan. Sombong terus saja. Saat dikendalikan kekuatan pikiranku, rasanya seperti jatuh ke jurang kegelapan tak berujung. Tak ada yang bisa menolongmu. Lepas bajumu. Dasar mesum. Kenapa teriak? Aku ini di alam dewa, selalu dilayani oleh Dewi Bintang. Aku tertarik padamu, itu kehormatan untukmu. Kamu nggak kena kekuatan pikiranku. Yang kalian sebut kekuatan khusus itu, di mata pendekar arak sepertiku, bukan apa-apa. Lagi pula arakku ini, kebal terhadap segalanya. Kak Murong, aku sudah memberimu kesempatan. Kalau masih nggak mau bilang, aku akan. Kamu. Jangan mendekat. Kamu baik, aku bilang. Dharma Wijaya. Dharma Wijaya yang mengajariku kekuatan pikiran. Dia juga bilang akan membuat kalian semua membayar.
Tanpa pantangan bagaimana? Guru Chandra, ada yang memakai kekuatan khusus untuk mengendalikan orang lain. Kita hanya perlu temukan penggunanya dan hilangkan kekuatannya. Masalahnya akan selesai. Tanpa pantangan, kamu hebat sekali. Guru sayang kamu. Aku nggak mau lulus. Biarkan aku tenggelam dalam kemesraan ini. Guru Chandra, di mana bulan jingga? Bulan jingga, aneh. Tadi masih di sini. Sekarang tiba-tiba menghilang. Ini jebakan, sial. Bulan jingga dalam bahaya. Tanpa pantangan. Nggak sadar diri sekali kamu itu. Aku ini seorang sang terbangun. Melawanku? Apa kau punya kekuatan? Kepalaku pusing sekali. Wangis Keteli, bulan jingga, kamu adalah wanita incaranku. Selain aku, tak ada yang boleh memilikimu. Kamu mau apa? Kita berduaan begini, menurutmu aku mau apa? Bulan jingga. Kamu nenggak akan menyangka keperawananmu akan kurebut di sini. Setelah aku memilikimu, ibumu akan kuserahkan pada ayahku, lalu menelan grup jingga. Saat itu seluruh negeri awan, bahkan seluruh dinasti raya, keluarga Wijayaku akan menjadi yang terkuat, yang ada. Dharma Wijaya brengsek itu, niat busuknya tak pernah mati. Liuli, keluarlah. Tuan, ada apa memanggilku? Si Dharma Wijaya ini, kenapa dia lebih tak tahu malu darimu? Apa yang kau bicarakan? Aku ini orang baik-baik. Mana bisa dibandingkan dengan dia? Aku perintahkan kamu, gunakan ilmu pemikat. Beri si Dharma Wijaya itu, si brengsek mata keranjang itu, pelajaran. Kamu peduluku menggoda pria lain? Tidak mau. Kamu nggak mau ya? Baiklah. Kalau nggak mau, aku masukkan lagi ke sarung pedang. Jangan. Iya, aku pergi. Hai tampan. Halo tampan. Bolehkah aku bergabung dengan kalian? Tubuh dan wajahnya tak kalah dari bulan jingga. Tapi karena kamu yang mulai menawarkan diri, aku tak keberatan. Cantik, kenapa aku baru melihatmu? Sekarang pun belum terlambat. Main dengan mahasiswi membosankan sekali. Kamu mau coba yang lebih menantang? Aku penasaran, cantik. Tantangan yang kau maksud itu seperti apa? Selama aku bisa melakukannya, pasti akan kupenuhi. Main gasing cukup menantang? Dasar perempuan jalang, berani sekali kamu memukulku. Di keluargaku, ayahku saja tak berani. Kamu lupa ajaran ayahmu. Ajaran kakakmu ini akan membekas selamanya. Cari mati. Kekuatan pikiran. Aku suka sekali wanita pemarah sepertimu. Karena kamu yang menawarkan diri, maka akan kupenuhi. Dharma Wijaya, kamu mau bunuh diri telan pedang? Apa yang terjadi? Apakah yang terjadi? Tadi aku jelas-jelas mencium wanita berbaju merah itu. Kenapa jadi menelan pedang? Tanpa pantangan, kenapa kamu di sini? Tanpa pantangan. Bukannya kita sedang bersama Guru Chandra? Di asrama putri menyelidiki kasus tarian massal? Kenapa muncul di sini? Primadona kampus bulan jingga. Sudah bangun?
Tadi kamu dikendalikan oleh Dharma Wijaya dengan kekuatan pikiran. Untung aku datang tepat waktu. Kalau tidak, kamu sudah tak suci lagi. Dia mengendalikan tubuhku? Kalau begitu, dalang di balik insiden para gadis itu ternyata kamu. Kalian lebih pintar dari dugaanku. Benar, semua ini perbuatanku. Aku sekarang punya kekuatan super. Kalian hanya manusia biasa. Licik sekali. Tanpa pantangan, kusarankan jangan ikut campur. Kalau tidak, akan kugunakan kekuatan pikiran untuk membuatmu bunuh diri di sini. Adikku Bulan Jingga, kamu mau memukulnya? Aku akan berdiri di sini. Pukul aku. Ini pertama kalinya aku dengar permintaan aneh seperti ini. Boleh tidak mengenai wajah? Dasar perempuan jalang, aku tak akan melepaskanmu. Kekuatan pikiran. Ada apa ini? Kekuatan pikiranku. Kenapa tidak berfungsi? Tadi masih bisa mengendalikan siapa saja. Dharma Wijaya. Meskipun kebangkitan aura alam di bumi adalah hal baik, tapi kamu gunakan kekuatanmu untuk kejahatan. Terpaksa aku harus membela kebenaran dan melenyapkan kekuatan supermu. Cih, jangan coba menakutiku. Membangkitkan kekuatan butuh bakat. Manusia biasa sepertimu, bisa apa untuk melenyapkanku? Hanya dengan ini. Pendekar arak. Selesai. Adikku Bulan Jingga, ayo pergi. Hah? Kau melepaskannya begitu saja? Tidakkah itu terlalu mudah baginya? Begini saja, walau Dharma Wijaya jahat, tapi dosanya belum pantas dihukum mati. Aku sudah melenyapkan kekuatan supernya. Tidak mungkin aku membunuhnya, sudah cukup. Ayo. Kami pergi. Tanpa pantangan, aku tahu kau cuma menggertak. Menusukku puluhan kali, memangnya kenapa? Aku masih baik-baik saja berdiri di sini. Apa? Tenangkan dirimu. Siapa orang itu? Tak tahu malu, telanjang di depan umum. Siapa yang begitu berani mempermalukan Tuan Muda Wijaya? Benar-benar cari mati. Musim semi sudah lewat, tapi pikirannya masih kotor. Dilarang memotret. Berani memotret lagi, ayahku akan mencongkel mata kalian semua. Siapa yang berani mengusik harimau yang tidur menelanjangi Tuan Muda Wijaya? Tama Wisnu, untuk apa kamu ke sini? Mau menertawakanku juga? Tentu saja tidak. Keluarga Wijaya telah merekrutku. Aku dan Tuan Muda punya musuh yang sama, yaitu tanpa pantangan. Kamu? Aku yang punya kekuatan pikiran saja tak berdaya di depan tanpa pantangan. Walau kita bekerja sama, apa yang bisa kita lakukan? Ayahku, sudah merekrutmu? Iya. Jangan-jangan kau punya kekuatan juga? Ini bukan tempat yang tepat untuk bicara. Kita kembali duluan baru bicara. Haya. Bagaimana aku bisa kembali? Pakaian datang! Ini. Menggerakkan benda dari jarak jauh. Semuanya kembali ke tempat duduk. Ada tugas penting yang akan saya berikan. Guru Kendra, saya mau melapor. Melapor? Tama Wisnu, apa yang mau kamu laporkan? Saya melaporkan tanpa pantangan telah mencuri uang saku dari ayah saya total 300 juta. Dia hanyalah pencuri yang tangannya kotor. Dia adalah aib bagi seluruh kelas ini. Jangan memfitnah. Tanpa pantangan tinggal di rumahku. Aku paling tahu sifatnya. Meskipun dia miskin, memang sedikit miskin, tapi dia punya harga diri. Mustahil dia mencuri uang. Bulan Jingga, bukankah dulu kamu sangat membencinya? Kenapa sekarang membelanya? Apa kau sudah dirayu olehnya sampai jadi linglung? Tama Wisnu, sifat tanpa pantangan saya tahu betul. Menuduh orang mencuri harus ada bukti. Memfitnah orang baik tanpa dasar. Saya akan mengurangi nilaimu. Astaga. Guru Kendra, saya tahu tanpa pantangan pernah menolong Anda. Tapi tindakan Anda yang melindungi tanpa pantangan ini, ia saya seorang guru. Aku bicara begini karena aku punya saksi. Kalau begitu, suruh saksimu berdiri di hadapanku, biar ku interogasi dia.
Tanpa pantangan, Kamu sudah mencuri. Masih berani melawan? Moralmu benar-benar rusak. wah. Tuan Muda Wijaya. Sudah berpakaian, aku hampir tak mengenalimu. Kamu, Dharma Wijaya, kau dalang insiden tarian massal di Asrama Putri. Berani juga kamu muncul. Kenapa? Pelajaran di lapangan kemarin masih kurang ya? dasar gadis jalan. Tunggu sampai ayahku mengambil alih grup Jingga. Lihat saja nanti nasibmu. Aku datang hari ini. Bukan untuk berdebat. Tadi di depan kelas kalian. Aku lihat tanpa pantangan mengambil uang dari tas Tama Wisnu sebanyak 300 juta. Dharma Wijaya. Kamu gunakan kekuatan khusus untuk membuat siswi menari. Pihak kampus masih menghargai ayahmu, jadi tidak mengeluarkanmu. Itu sudah sangat baik padamu. Kenapa kamu masih bertingkah di sini? Jangan campur adukkan masalah. Masalah itu aku sudah mengakuinya. Tapi tanpa pantangan mencuri, menurut peraturan Universitas Samudra, harus dikeluarkan kan? Kukira cara apa yang lebih hebat untuk membalasku. Ternyata cuma fitnah. Cara rendahan seperti ini sangat mengecewakan. Kamu curi uangku masih merasa benar? Guru Chandra. Ising monter untuk segitra Amerik Solstice tanpa pantangan. Tanpa pantangan, dia tidak sempat menyembunyikan uangnya. Uangnya pasti masih ada di tasnya. Permisi. Ramai sekali, ada apa ini? Ketua Klub Wira Lembayung Mumpus datang di saat yang tepat. Kamu adalah ketua klub bela diri. Pasti adil dan jujur. Tanpa pantangan mencuri 300 juta dariku. Kamu yang periksa paling cocok. Wira Lembayung, karena kamu sudah di sini, biar kamu saja yang periksa. Kami semua percaya tanpa pantangan tidak mungkin mencuri. Dia anak yang baik. Oke. Tanpa pantangan, Aku gunakan kekuatan khususku. Menggerakkan benda dari jarak jauh. Memindahkan 300 juta dari mejaku ke dalam tasmu. Kau tidak akan bisa menggelak lagi. Tanpa pantangan. Kamu. Tanpa pantangan, Masih mau bilang apa lagi? ini membuktikan apa? Tanpa pantangan, barang milik Tama Wisnu ditemukan di dalam tasmu. Tertangkap basah, masih mau menyangkal? Semuanya lihat kan? Tanpa pantangan hanyalah seorang munafik yang pura-pura suci. Tanpa pantangan. Kenapa kamu mencuri? Kalau uang jajanmu kurang, aku bisa memberimu. Tapi kamu tidak boleh mencuri barang Tama Wisnu. Ini bisa dipenjara. Kamu tahu, tidak? Menggerakkan benda dari jarak jauh. Hebat sekali. Aku tidak tahu apa maksudmu. Guru Chandra? Teman-teman sekalian, Tama Wisnu sama seperti Dharma Wijaya adalah salah satu sang terbangun setelah kebangkitan aura alam. Kekuatan khusus yang dia bangkitkan adalah menggerakkan benda dari jarak jauh. Sesuai namanya, dia bisa memindahkan benda apapun. Kemana saja. Tanpa ketahuan. Kamu memfitnah. Aku hanya orang biasa, tidak mungkin punya kekuatan khusus. Bakatmu bagus. Sudah membangkitkan kekuatan khusus. Kenapa tidak digunakan dengan baik? Malah melakukan perbuatan licik seperti memfitnah orang. Aku sering berinteraksi dengan kakekku yang seorang penempuh jalan dewa. Tapi, aku tidak bisa mengenali sang terbangun. Bagaimana tanpa pantangan bisa langsung tahu Tama Wisnu adalah sang terbangun? Kekuatan khusus seperti itu tidak ada. Tanpa pantangan kamu sedang berbohong. Tidak percaya ya? Biar kubuktikan pada kalian. Surya, kartu remi yang kamu pakai untuk main gaple. Saat istirahat, keluarkan sekarang. Aku tidak main kartu, mana mungkin ada kartu remi. Astaga. Tanpa pantangan, apa yang mau kamu lakukan pada guru? Mohon kerjasamanya. Kalian semua ingin tahu, kan? Apa benar ada menggerakkan benda dari jarak jauh? Kekuatan khusus semacam itu? Perhatikan baik-baik. Ini bagaimana mungkin? Tanpa pantangan, bagaimana kamu melakukannya? Hari ini aku pakai stocking. Dari mana tanpa pantangan memasukkan kartu remi ke dalam stockingku? Jangan-jangan.
Kamu juga salah satu sang terbangun? Bahkan sebelum kebangkitan aura alam, membangkitkan kekuatan khusus sudah menjadi hal biasa bagiku. Apa itu menggerakkan benda dari jarak jauh? Atau kekuatan pikiran? Semua itu bagiku terlalu remeh. Sombong sekali. Cih, Selama aku mau, aku bisa membuat sepatu hak tinggi ini. Pergi kemana saja. Misalnya di atas meja paling belakang, atau di atas kepala Dharma Wijaya. Atau bisa juga di dalam mulut Tama Wisnu. Mengerikan. Sangat mengerikan. Ini bukan sekadar membangkitkan kekuatan khusus biasa. Tingkat kekuatan tanpa pantangan sudah mencapai level penempuh jalan dewa. Penempuh jalan dewa Mana mungkin? di dunia ini yang tersisa. Hanya satu penempuh jalan dewa, yaitu kakek dari ketua klub Wira Lembayung, Adi Nagara. Tanpa pantangan, yang kamu gunakan itu bukan kekuatan khusus, itu cuma trik murahan. Bukannya kamu bilang bisa mengambil barang dari jarak jauh. Begini saja. Kalau kamu bisa ambil sesuatu yang tumbuh di badanku, aku akan percaya padamu. Kamu berani sekali. Baiklah. Aku terima tantanganmu. Tanpa pantangan, aku sama sekali tidak merasa sakit. Ian samutedika kerisa menggamela po fundasyo. Tama Wisnu, rambutmu. Rambutku kenapa? Tunggu, mana rambutku? Tama Wisnu. Kepalamu botak licin. Rambutku. Tolong bantu aku berdiri. Guru biasanya mengajari kalian apa? Kita semua sudah terlatih secara profesional. Biasanya kita tidak tertawa. Kecuali tidak tahan lagi. Hahaha. Potong rambut tanpa rasa sakit. Hanya di sini. Tidak ada duanya. Rambutku, aduh. Tanpa pantangan. Jangan sombong. Keluarga Wijaya punya banyak sang terbangun. Akan kuadukan pada ayahku. Kuhabisi kau orang kampung. Baru bangkitkan kekuatan khusus, sudah mau melawan pendekar arak, CK? Mimpi di siang bolong. Tanpa pantangan. Kamu hebat sekali. Tanpa pantangan, kamu adalah panutan bagi guru. Guru menyayangimu. Sangat hebat. Tanpa pantangan. Wah, Ketua Wira Lembayung, kenapa kamu di sini? Aku sengaja datangi mencarimu. Tapi aku yang seharusnya bertanya. Kenapa kamu lari melihatku? Apa aku semenakutkan itu? Ketua Wira Lembayung itu salah satu mahasiswi paling manis yang pernah kutemui. Aku hanya teringat ada barangku yang tertinggal di kelas. Aku mau mengambilnya. Berhenti di situ. Naik. Aku traktir kamu makan. Wira Lembayung itu seperti macan betina. Waktu itu aku memukul pantatnya dan tidak sengaja menciumnya. Dia pasti mau balas dendam. Tidak usah makan deh, aku lagi diet. Minum arak saja cukup. Jangan banyak alasan. Cepat naik. Ketua Wira Lembayung, kita mau makan di mana? Di rumahku. Makan di rumahmu? Beneran cuma makan kan? Tanpa pantangan sialan. Bukannya dia janji menungguku di gerbang kampus? Kenapa dia malah pergi dengan Ketua Wira Lembayung? Tunggu. Orang ini jangan-jangan mau mendekati Ketua Wira Lembayung? Tidak bisa. Aku harus pulang. Lapor ke Mama. Supnya sudah siap. Semua sudah lengkap. Ayo makan. Telur dadar ini ada racun 5 langkah. Gulai sapi ini ada racun pencabut nyawa.
Dan di sop iga ini, sudah larut ada bubuk penusuk jantung. Ini bukan makan malam, ini jelas mau membunuhku. Kenapa tidak dimakan? Apa masakanku tidak sesuai seleramu? Tentu saja tidak. Aku hanya tidak menyangka ketua Wira Lembayung yang hebat bela diri. Juga jago di dapur. Benar-benar mengagumkan. Kalau begitu, makanlah yang banyak. Wira Lembayung tidak berniat jahat padaku. Dia pasti sudah mencium identitasku. Dia hanya ingin mengujiku. Minum dulu, kebal racun. Hehehe. Ketua Wira Lembayung, masakanmu benar-benar enak. Sungguh membuatku. Sudah kuduga. Tanpa pantangan ini tidak mungkin seorang dewa. Kakek menyuruhku mengujinya. Hanya membuang-buang racun-racun berharga. Penawar segala racun. Kakekku butuh 3 tahun untuk membuatnya. Bukan hanya menawar racun, tapi juga menambah kekuatan. Beruntung sekali kau. Jangan pura-pura. Cepat bangun. Ada apa ini? Racunnya belum hilang? Tanpa pantangan bangun. Tanpa pantangan. Tanpa pantangan sadarlah. Penawar segala racun ini bisa menawar semua racun. Kenapa di tubuh tanpa pantangan justru tidak bekerja? Apa mungkin beberapa racun mematikan bercampur dan menjadi lebih kuat? Kakek pernah bilang, kalau diminum tidak berhasil, harus dimasukkan 3 jari di bawah pusar, tepat di pusat tenaga dalammu. Hanya itu cara menyelamatkannya. Ini. Ada apa ini? Posisinya sudah sangat tepat. Kenapa tidak bisa masuk? Kalau kedua cara ini tidak berhasil, maka satu-satunya cara. Kakek pernah bilang, meski fisikku biasa saja untuk berlatih, tapi aku terlahir dengan tubuh obat alami. Darah perawan. Dapat menawar segala racun. Ini semua karena kesalahanku. Malah menguntungkan bajingan ini. Meskipun caranya mengujiku salah, tapi ketua Wira Lembayung rela melakukan apapun untuk menyelamatkanku. Dia ingin menjadi penempuh jalan dewa, tapi ada penghalang. Aku akan berikan dia kesempatan. Membantunya menembus batas. Ada apa ini? Kenapa rasanya tubuhku tidak bisa bergerak? Aku merasakan sebuah kekuatan misterius masuk ke dalam tubuhku. Demi membantumu menembus batas dan menjadi penempuh jalan dewa, aku lelah sekali. Aduh. Ketua Wira Lembayung, tidurlah dulu. Aku pergi dulu. Wira Lembayung, kakek pulang. Loh, bukankah sudah kubilang aku yang akan masak anak ini? Kenapa sudah masak duluan? Di Renken ini, kenapa ada gelombang tenaga spiritual yang sulit dipahami? Wira Lembayung, cepat bangun. Kakek sudah pulang. Hah? Di mana tanpa pantangan? Kenapa dia pergi tanpa pamit? Aku sudah sering mencoba membantumu menjadi penempuh jalan dewa,
tapi selalu gagal. Siapa yang telah membuatmu menghancurkan penghalangmu, menjadikanmu selain diriku, penempuh jalan dewa kedua di bumi ini? Kakek pasti bercanda. Mana mungkin aku menjadi penempuh jalan dewa? Lihat tenagaku ini. Tak sebanding dengan kakek. Kakek, kenapa kakek jatuh? Aduh. Istina suamayas. Beratnya seperti gunung. Aduh hampir saya wempatilar cusin mesi. Wira Lembayung. Sebenarnya hari ini siapa yang datang ke rumah? Adik kelasku, tanpa pantangan. Tanpa pantangan. Jadi dia dewa yang menyelamatkan dunia itu? Cepat. Aku malah terbang dari. Siapa yang lancang? Berani menyentuh kalian berdua? Ayah harus bela kami. Si tanpa pantangan itu di kampus selalu cari gara-gara. Dia mengincar kami. Ayah tidak tahu betapa menderitanya. Aku dan Tamawisnu. Paman Bagas. Bukankah Paman ingin menguasai dunia? Tanpa pantangan ini adalah penghalang terbesarmu. Tanpa pantangan, aku sudah memperhatikannya. Bocah ini berani muncul dan merusak rencanaku. Aku jamin. You akan tidak tenang. Paman Bagas, apa Paman tahu identitas tanpa pantangan? Saya menumpang di rumah primadona kampus Bulan Jingga. Ibu Bulan Jingga adalah pimpinan grup Jingga, Ratna Jingga. Pak, sekarang banyak sang terbangun bekerja untukku. Saatnya menelan grup Jingga, Ratna Jingga. Tentu saja harus kuambil kembali. Adapun tanpa pantangan. Kalian berdua belajar saja yang baik. Soal tanpa pantangan. Aku punya rencana sendiri. Ayah harus hata. Tanpa pantangan itu mungkin juga seorang sang terbangun. Dia sangat aneh. Dia bisa dengan mudah kekuatan khusus kami berdua. Dia bukan orang biasa. Tapi meskipun tanpa pantangan itu dewa penyelamat dunia, jika menghalangi rencanaku, dia harus masuk neraka. Tanpa pantangan. Itu kenapa kalian berdua datang? Katakan saja, ada apa? Oh, aku ingin mengundangmu lagi ke rumahku. Jangan. Aku takut mati di rumahmu. Kejadian lalu itu kecelakaan. Aku minta maaf. Kali ini kakekku yang ingin bertemu. Adikku Bulan Jingga, kamu ini kenapa kamu? Aku. Tadi pagi sudah 3 kali telepon ibuku. Tapi tidak diangkat. Tidak diangkat. Biasanya kalau aku telepon dia pasti langsung angkat. Rumah dalam bahaya. Guru Chandra juga dalam bahaya. Jadi lalu bagaimana? Begini saja. Ketua Wira Lembayung, kamu siapkan mobil. Aku tahu di mana mereka. Baik. Berani menyentuh orang di sekitarku. Kalian sudah melewati batasku. Lepaskan aku. Lepaskan. Masuk. Kenapa ada 2 orang? Pasti Bulan Jingga dan Wira Lembayung. Bagus juga. Wira Lembayung ini mentang-mentang dia ketua klub bela diri selalu melawanku. Kali ini beri dia pelajaran. Guru Kendra? Ayah, untuk memancing tanpa pantangan cukup culik Bulan Jingga saja. Kenapa Guru Chandra dan Ratna Jingga juga diculik? Aku sudah menculik Ratna Jingga. Ditambah Guru Chandra, apa kau pikir mereka berdua tidak akan datang menyerahkan diri? Bagas Wijaya, apa yang ingin kau lakukan padaku dan Guru Chandra? Dengan cara seperti ini, aku membawamu ke keluarga Wijaya. Menurutmu apa yang akan kulakukan? Hah? Bawa free camera video. Satu adalah pimpinan grup Jingga. Satu lagi,
adalah guru tercantik Universitas Samudra. Kalian berdua bintangi sebuah film aksi. Pasti akan sangat populer. Dharma Wijaya, Tama Wisnu. Walaupun kalian berdua tidak serius di kelas, tapi kalian bukan anak jahat. Apa kalian juga mau ikut berbuat jahat? Guru Kendra, aku tidak juga tidak mau bagaimana. Tapi Renda terus belisin dengki tanpa dipantangan pakai. Sekarang hanya Paman Bagas yang bisa membantuku balas dendam. Benar. Tanpa pantangan telah menghancurkan kekuatan khususku. Aku punya dendam kesumat padanya. Melindungi? Jelas kalian yang berbuat seenaknya. Tanpa pantangan menghentikan kalian karena takut kalian tersesat. Jangan keras kepala lagi. Aku masih menganggap kalian sebagai muridku. Guru Kendra. Aku. Tama Wisnu. Jangan dengarkan bualan Guru Chandra. Tenang sekenuza. Ayahku. Di Universitas Samudra. Punya kekuasaan mutlak. Dia tidak akan berani macam-macam. Sudah. Jangan banyak osimi. Aku masih ada urusan penting. Ratna Jingga. Aku beri kau satu kesempatan. Tanda tangani perjanjian ini. Serahkan grup Jingga kepadaku tanpa syarat. Aku tidak akan terlalu menyiksamu. Kau hanya bermimpi di siang bolong. Bagas Wijaya, sebaiknya kau jangan macam-macam. Kalau tidak, tanpa pantangan tidak akan melepaskanmu. Kau cari masalah. Dia hanya bocah ingusan. Apa haknya melawanku sekarang? Akan kubuat kau merasakan nikmatnya siksaan. Apa yang pausa kau melakukan? Jangan sentuh aku. Ayah. Kenapa jadi kau? Ciumlah. Kenapa berhenti? Tanpa pantangan. Bulan Jingga. Ibu, Guru Chandra, kami datang menyelamatkan kalian. Perpindahan instan. Tanpa pantangan. Kau lagi. Ini aku kakekmu, Dharma Wijaya. Kalian ayah dan anak benar-benar bersekongkol. Tak bisa melukaiku, kalian mengincar orang di sekitarku. Jadi, kau tak tanpa pantangan? Bagas Wijaya, dasar kau orang tua tak tahu malu. Kau ingin merebut ibuku? Kau culik adikku Bulan Jingga? Bermimpi, kau mau mencaplok grup Jingga? Memonopoli kekuatan sang terbangun dan menguasai dunia juga maumu. Tanpa pantangan. Cepat pergi dari sini. Keluarga Wijaya menjadikanku umpan. Untuk memancingmu datang. Tanpa pantangan, tolong jaga Bulan Jingga untukku. Bahkan jika aku tak bisa lolos, aku akan bunuh diri. Aku takkan pernah membiarkan si tua bangka Bagas Wijaya. Tanpa pantangan. Cepat pikirkan cara. Sekarang kita harus bagaimana? Dengan arak di tanganku dan pedang di punggungku. Bahkan ribuan prajurit langit tak pernah kupandang sebelah mata. Sekarang hanya para pecundang ini, apa yang perlu kutakutkan? Astaga, sudah gawat begini. Kau masih sempat membual. Kalau terjadi sesuatu pada ibuku, aku juga tidak mau hidup lagi. Bagas Wijaya, lepaskan mereka sekarang. Kalau tidak, kalian berdua akan mati. Kalau begitu, kita lihat saja. Kau yang mati duluan. Atau kami yang mati duluan. Maju. Habisi dia. Tanpa pantangan, awas. Satu serangan telak. Apa yang terjadi? Kok tanpa pantangan jadi sehebat ini? Siapa dia sebenarnya? Tanpa pantangan. Kamu keren sekali, guru mencintaimu. Tanpa pantangan. Bibi Jingga memang tidak salah menilaimu. Aku tahu. Kamu mampu melindungi semua orang di sekitarmu, menyerahkan Bulan Jingga padamu. Bibi, tenang saja. Sekarang aku yakin, tanpa pantangan yang membantuku menembus batas, menjadi seorang penempuh jalan dewa. Dia pasti dewa yang akan menyelamatkan dunia. Tapi kenapa dia terus menyembunyikan identitasnya? Tanpa pantangan. Pantas saja kamu berani sombong begitu. Ternyata kamu penempuh jalan dewa. Kalau begitu, tebak. Tentu saja, semua tahu grup Wijaya punya kuasa di mana-mana dan suka menindas yang lemah. Itu antara salah satu alasan. Ada alasan yang lebih penting. Yaitu, setelah kebangkitan aura alam, aku membayar mahal. Untuk merekrut sang terbangun agar bekerja untuk keluarga Wijaya.
Ayu, keluarlah. Ayu ini, dia juga sudah bangkit. Awalnya aku belum bangkit. Aku hanya bisa belajar sedikit. Diajarkan Dharma Wijaya, dasar kekuatan pikiran. Tapi malam itu, setelah tanpa pantangan datang, ke asramaku entah kenapa aku langsung bangkit. Aku lupa. Di mana ada aku, di situ aura alam akan berkumpul. Sangat mungkin membantu. Orang yang berjodoh mengubah takdirnya. Pria manapun tidak akan bisa menolak ilmu pemikat milikku. Ayu, tanpa pantangan itu kuserahkan padamu. Ayo tanpa pantangan, kakak akan membawamu. Bermain sesuatu yang seru. Tanpa pantangan. Jangan pergi. Gawat. Meskipun dia pendekar arak, tapi dia tetap seorang pria. Selama dia pria, tidak akan bisa lepas dari kelemahan pada wanita. Hah, Wira Lembayung, penempuh jalan dewa terakhir di bumi. 7 dari Adi Nagara. Aku sarankan, jangan ikut campur. Kamu mungkin belum tahu, aku ini sudah berhasil menembus batas dan menjadi seorang penempuh jalan dewa. Kenapa? Apa kamu mau mencoba amarah seorang penempuh jalan dewa? Jalan dewa? Aku lupa memberitahu kalian, aku. Itu satu-satunya di bumi ini. Tingkat S, sang terbangun dengan kekuatan khusus. Soal kekuatan. Aku kalah dari kalian. Pergi kalian. Kalian bukan lawanku. Malaysia minta kalau ditembak aku. Kakek datang. Aku sudah lama mengawasi keluarga Wijaya. Aku merasakan gerakan aneh. Tentu aku tidak bisa diam saja. Tapi sekarang, tanpa pantangan sudah terpikat oleh Ayu. Dan tidak ada yang bisa melukai pendekar arak. Baiklah. Hari ini, kita kakek dan cucu akan bekerja sama menghadapi kepala keluarga Wijaya yang serakah ini. Ya. Ketua Wira Lembayung, hati-hati. Tidak kusangka. Paman Bagas ternyata sang terbangun tingkat S. Tingkat S. Cukup untuk menghancurkan segalanya. Nanti seluruh bumi, bahkan dinasti raya, akan jadi milik keluarga Wijaya. Mimpi di siang bolong. Rasakan ini. Ledakan energi listrik. Ketua Wira Lembayung, bagaimana ini? Tidak kusangka kekuatan khusus Bagas Wijaya ternyata arus listrik. Tebakanmu benar. Ia kekuasaan khususku. Adalah melepaskan listrik 2000 volt dalam sekejap. Cina nauran orang pun yang bisa menahan serangan penuhku. Asi nempuh jalan dewa. Hanyalah semut. Yang bisa mengalahkan Bagas Wijaya. Hanya tanpa pantangan, tapi... Tanpa pantangan sudah dibawa Ayu ke dalam kamar. Apa dia bisa lolos saja belum pasti. Bagaimana Pidika bisa menolong kita? Ilmu pemikir milik Ayu. Bagi seorang pria, tidak ada penawarnya. Dia sekarang di atas ranjang. Sedikit demi sedikit, perlahan-lahan, membuat tanpa pantangan lelah. Akhirnya, di atas ranjang, membuatnya mati kelelahan. Seperti urusan Ayu sudah selesai. Apa? Tanpa pantangan, kamu brengsek. Kamu dan Ayu, tidur bersama? Yiu kamu. Apa-apaan ini? Aku ini orang yang lurus. Apa aku terlihat seperti orang yang tergoda wanita? Aku sedang membantu Ayu. Menembus batas kekuatannya. Tenaga spiritual dari tubuhnya meledak, hingga merobek stockingnya. Tanpa pantangan. Guru tahu, kamu yang terhebat. Tidak ada yang bisa mengalahkanmu. Tanpa pantangan, kamu pahlawan di mata Bibi. Bibi mencintaimu.
Tanpa pantangan, monster macam apa kamu ini? Bahkan ilmu pemikat ayu tak mempan padamu. Mengendalikan pedang menembus angin. Musnahkan iblis di dunia. Dengan arak aku bahagia. Tanpa arak aku menggila. Seteguk keringkan lautan. 2 teguk telan semesta. 1000 cawan takkan mabuk, hanya akulah. Pendekar, arak, pedang. Sebastian, aku meremehkanmu. Tapi di hadapan sang terbangun tingkat sepertiku, tak ada yang bisa lolos hidup-hidup. Aku habisi kau dulu, baru setelah itu para wanita ini. Cicipi kekuatan khususku. Rasakan. Ledakan energi listrik. Itu mungkin. Aku ini tingkat es sang terbangun. Hei kau bodoh ya. Sarung tangan karet, lantai kayu. Isolator. Benar mustahil. Aku sudah tahu, hanya dewa yang bisa mengalahkan sang terbangun tingkat es. Bagas Wijaya. Kalian diduga menyuap. Sang terbangun dan mengancam keamanan dunia. Anda kami tahan untuk diinvestigasi. Jessima, aku tidak bersalah. Kalian tidak bisa menangkapku. Kenapa kalian berdua ada di ranjangku? Tanpa pantangan. Kamu selalu mengikutiku, tak pernah lepas. Jangan-jangan kamu suka padaku, ya? Baiklah, aku bersedia jadi pacarmu. Kapan aku bilang suka padamu? Kalau kamu tidak suka bulan jingga, pasti kamu suka tipe wanita dewasa sepertiku. Benar kan? Sejak kamu membantuku menembus batas dan menjadikanku penempuh jalan dewa, aku sudah bersumpah dalam hati. Aku harus menikahimu. Ketua Wira. Kalau aku menerimamu, apa aku akan selalu diperlakukan seperti suami takut istri dan diracuni? Hei, ini rumahku. Kamu tidak boleh masuk. Guru Chandra, kenapa Anda bisa ada di rumah Bibi Jingga? Tanpa pantangan, tentu saja karena kamu. Ibu dengar, kamu tinggal menumpang di sini, dan sepertinya tidak bahagia. Jadi mau tinggal di rumah ibu? Tenang saja, ibu tidak akan minta bayaran. Bahkan gaji ibu setiap bulan akan ibu berikan untuk uang jajanmu. Seorang dosen. Malah menggoda mahasiswanya di sini. Tidak pantas sekali. Lagi pula, tanpa pantangan sebentar lagi akan menjadi menantuku. Jadi jangan tidak tahu malu. Memang kamu, kenapa kamu mau memukulku? Kamu. Dengar ya, tanpa pantangan hari ini harus tinggal di rumahku, tidak ada yang bisa menghalangi. Tanpa pantangan, jangan tinggalkan rumah ini. Dia tidak akan pergi. Kamu. Astaga. Apa-apaan kalian ini? 2 orang ibu berkelahi karenaku. Ini memalukan sekali.